Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah minggu. Untuk itu marilah kita persiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan bernyanyi lagu metodis nomor 19 ayat 1 sampai 3. Kupuji kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama mengucapkan dua pengakuan dosa kita bersama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami
dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, dalam saat ini dua pengakuan pribadi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Metodis nomor 39 ayat 1 sampai 2. Engkaulah bahagia. Engkaulah sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan surgaku. Hatiku padamu, hatiku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan surgaku. Bukan kesenangan dunia atau hormatku kita, dengan sungguh-sungguh bekerja, asalku serta Tuhan. Hatiku padamu, hatiku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan surgaku. Hatiku padamu, hatiku padamu, sepanjang jalan hidupku, ku mau jalan surgaku. Marilah kita merendahkan hati dan pikiran kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Kau Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan, dan firman yang diberitakan boleh kami mengerti, dan kami lakukan dalam iman percaya kami. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan buat kita pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada minggu ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ulang dan merenungkan ulang tentang firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, di dalam nats firman Tuhan ini Yesus mengingatkan orang-orang banyak dan mengingatkan murid-murid untuk tetap berhati-hati terhadap pengajaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Inilah yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak, bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Apa kira-kira arti daripada menduduki? Arti dari menduduki berarti mereka mengajarkan firman Tuhan sama seperti yang diajarkan oleh Musa dalam nats ini. Yesus berpesan kepada orang banyak dan kepada murid-murid. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap pengajaran mereka. Mereka mengajarkan firman Tuhan tetapi mereka tidak melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam nats ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam nats ini kembali Yesus mengingatkan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu tentang firman Tuhan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Di atas tadi Yesus berkata, berhati-hati terhadap pengajaran mereka, tetapi di dalam nats ini kembali Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, yang artinya
Mereka mengerti tentang firman Tuhan, mereka memahami firman Tuhan, tetapi Allah melihat bahwa mereka bukan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh di dalam diri mereka. Mereka hanya memberitakan firman Tuhan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini Yesus melihat bahwa ada semacam kelemahan, kekurangan, ketidakbaikan di dalam diri ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya memberitahukan, mereka hanya menugaskan orang untuk mendapat tugas menghafal firman Tuhan dan menghafal terus memegang firman Tuhan dan mengetahui tentang larangan-larangan dan tentang perintah yang harus dilakukan dalam hukum Tuhan. Pelayanan yang seperti ini adalah pelayanan yang tidak mendidik, yang tidak membangun, yang tidak membawa orang kepada keselamatan. Seharusnya mereka memberitakan, mengajarkan, mendidik dan membawa orang, mengarahkan orang untuk rindu kepada firman Tuhan. Tetapi di dalam perikop ini jelas sekali bahwa ahli Taurat dan orang Farisi menyampingkan tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka melakukan pengajaran firman Tuhan bukan untuk mengajar, bukan untuk mendidik, bukan untuk menumbuh kembangkan iman pengetahuan orang yang diajar, dan bukan mengajarkan keselamatan bersumber dari Tuhan itu sendiri. Tetapi sebaliknya mereka melakukan ini untuk dilihat dan dipuji orang, agar semua orang mengerti dan orang memberikan nilai baik kepada pengajaran mereka. Pada hakikatnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak memiliki panggilan yang benar. Saudara-saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada perikop ini gemar mengelabui mata orang dengan menunjukkan pengajaran, dengan menunjukkan kebiasaan mereka, dengan memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang tentang panggilan mereka, agar semua orang memuji mereka, agar semua orang melihat mereka bahwa mereka seorang pengajar yang tangguh, yang hebat di mata orang. Dan mereka suka duduk pada kursi terdepan dalam rumah ibadat, agar semua orang melihat mereka dan menghormati mereka, dan mereka juga suka berjalan-jalan di depan keramaian, berdoa dan melakukan kebiasaan buruk di mata orang. Dan mereka suka disebut sebagai rabi. Rabi artinya pengajar atau guru. Mereka suka dipanggil sebagai rabi, tetapi Bapa di sorga melihat kebusukan dan kelicikan hati mereka. Mulut mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka bukan menyembah Allah. Pada nats ini saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya dan orang-orang banyak untuk tetap berhati-hati dan berhati-hati tentang pengajaran yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Dan seterusnya Yesus mengkritik hati panggilan mereka demikian. Dan barang siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan dan merendahkan dirinya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dan ia akan menjadi pelayan bagi sesamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita semakin berhati-hati untuk mendengar dan mengikuti pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus, tetapi tidak membangun iman pengharapan tiap-tiap orang. Orang sulit bertumbuh tentang pengenalan firman Tuhan.
Orang sulit bertumbuh dalam pengharapan kepada Yesus Kristus dikarenakan pengajaran bukan membawa orang kepada keselamatan. Tong kosong nyaring bunyinya. Dengan hadirnya firman Tuhan ini, jelaslah terlihat keangkuhan dan kesombongan kerohanian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam perikop ini bukan untuk memberitakan dan memuliakan nama Tuhan, tetapi sebaliknya agar semua orang memuji dan menghormati mereka. Sebagai pengajar firman Tuhan dan sebagai pelayan yang baik yang melayani Tuhan di gereja ini, di persekutuan gereja ini, di marga-marga di mana kita berkumpul, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kerendahan hati dengan tujuan yang jelas agar semua orang mengenal Tuhan dan setiap orang diselamatkan. Dan setiap orang yang percaya, yang menerima dan mengenal firman Tuhan, ajarkanlah firman Tuhan itu di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di mana kita tinggal, agar seluruh orang bukan hanya menjadi penyampai pendengar, tapi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan seterusnya Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang ingin menjadi terbesar dan menjadi seorang pemimpin yang baik, yang rendah hati, haruslah ia lebih dahulu merendahkan hati dan pikirannya dan menjadi pelayan bagi semua orang dan Tuhan Allah. Dengan pendengaran firman Tuhan ini, marilah kita singkirkan kemunafikan, kebohongan, kepura-puraan di dalam panggilan kita sebagai pelayan, di dalam panggilan kita setiap hari untuk mengajarkan keagamaan, kepercayaan ini dengan tepat dan jelas dan membawa orang kepada keselamatan. Di dalam pengajarannya yang terakhir, Yesus berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu tidak merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Dan celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilebur putih, yang sebelah luarnya memang bersih, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu mendidik, mengingatkan, menasihatkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami untuk menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sebenarnya, berdasarkan kasih dan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Di dalam firman ini Tuhan, Kau mengingatkan kami agar kami memiliki keagamaan yang baik, kepercayaan yang baik, mau semakin merendahkan diri kami agar kami menjadi pelayan di antara sesama kami, dan kami bisa menjadi pemimpin di tengah-tengah pelayanan gereja kami dan di tengah-tengah rumah tangga kami dan di antara sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menyingkirkan kepura-puraan, kemunafikan dalam ibadah kami keseharian, baik dalam ibadah kami yang sudah ditentukan di gereja ini, agar ibadah kami menyenangkan hati-Mu dan juga menyenangkan hati umat-Mu, anak-anak-Mu di tengah-tengah persekutuan ini. Bapa, hamba-Mu berdoa pada saat ini, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kesehatan, damai sejahtera bagi jemaat-Mu yang sudah lansia, yang sulit untuk mengikuti ibadah di tempat ini dikarenakan virus corona yang terjadi pada saat ini. Tambahkan kesehatan Tuhan kepada jemaat-Mu yang lanjut usia,
Kepada anak-anak balita sampai dengan dewasa Kau tambahkan kesehatan jasmani rohani, dan Kau tambahkan hikmat kepada kami semua, agar kami tetap percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, dalam jam doa ini kami memerlukan Engkau agar Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap masalah. Bantulah mereka, tolong mereka Tuhan untuk keluar dari beban hidup pergumulan mereka, sebab Kau Tuhan Allah kami yang bisa membentengi kami, menghibur dan menguatkan kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu GMI Medan Timur di tempat ini. Ya Bapa, berikan rejeki berkat yang berkelimpahan kepada seluruh anak-anak-Mu, kepada kami semua jemaat-Mu, agar kami bisa menghitung berkat Tuhan yang sungguh banyak dan luar biasa. Bapa, inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu atas firman yang sudah kami dengar, agar kami bisa melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi nomor 129 ayat 1 sampai 3. Tuhan ambil hidupku, jadi korban bagiku, dan sepanjang umurku selalu puji namamu. Ambil tanganku agar kasih-Mu berkarya, agar hidup jalan berarah pada Tuhan. Pakailah suaraku menyanyi bagi Tuhan. Pakai juga bibirku bagimu berbicara. Pakai hartaku Tuhan, itu jadi milikmu. Pakailah kemuliaanmu untuk melayani-Mu. Jadikannya Tuhanku kepada kehendak-Mu. Pakai juga hatiku, jadikan makanan-Mu. Pakai kasih-Ku Tuhan, padamu serahkan. Pakai seluruh diriku untuk kemuliaan-Mu. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, asisten live speaker, calon live speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat minggu ini dapat dilihat dalam buletin. Para konferensi resort akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 15 November 2020 setelah ibadah gelombang ketiga selesai. Untuk itu dihimbau kepada seluruh majelis untuk hadir. Sehubungan dengan itu, konferensi resort akan dilaksanakan pada hari Senin 23 November 2020 di Gemi Perdamaian masuk pukul 14 WIB. Berita sukacita, telah lahir seorang putra di tengah-tengah keluarga Hotman Marpaung SPD Sondang Borunenggolan M.Hum pada hari Rabu 11 November 2020, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Pengadaan inventaris gereja sesuai dengan keputusan rapat majelis tanggal 8 November 2020, disepakati gereja akan membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario dengan harga sekitar 23 sampai 24 juta rupiah. Oleh karena itu, gereja membutuhkan partisipasi Bapak Ibu jemaat. Bagi yang ingin memberikan partisipasi dapat menghubungi koordinator pengadaan inventaris gereja Bapak Jonah Purba atau sekretaris gereja. Adapun janji iman yang sudah masuk dapat dilihat dalam buletin online. Sehubungan dengan itu, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gemi Perdamaian Medan Timur yang telah berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikut nama-nama keluarga perorangan yang sudah memberikan janji iman dapat dilihat dalam buletin ini. 5. Dana Natal Gereja Gemi Perdamaian tahun 2020 berdasarkan hasil rapat majelis tanggal 8 November 2020 diputuskan gereja mengadakan perayaan Natal sederhana karena situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu dana Natal keluarga minimal sebesar Rp50.000 per keluarga. Bagi jemaat Tuhan yang memperoleh berkat lebih, boleh memberikan lebih daripada itu. 7. Himbauan. Gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan. Untuk itu diharapkan kepada majelis dan atau pemimpin-pemimpin kelompok sel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikian himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga, perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja. Rekening BRI atas nama Natalia Sipahutar dapat dilihat dalam buletin ini. Bukti transfer dipoto dan dikirim melalui WhatsApp Sekretaris Gereja Juniarti Utapea. Nomor HP-nya dapat dilihat dalam buletin ini. Demikian warta jemaat pagi hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus karena penyertaan Tuhan memberi kesempatan dan waktu bagi kami boleh bersekutu dengan Engkau lewat kebaktian yang kami lakukan di rumah masing-masing. Bapa yang baik, kami mohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan yang kami perbuat kepada Bapa di surga, kepada Yesus Roh Kudus, dan juga kepada sama kami manusia, sehingga kami tetap Tuhan berkati untuk memperoleh kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami untuk menaikkan dua-dua syafaat kami kiranya Tuhan mendengarkan ya Bapa. Bapa, pada saat ini dunia digemparkan oleh penyebab virus corona, agar Tuhan pulihkan di dunia ini, terkhusus buat semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menjagai, memberi kesehatan buat kami, sehingga kami tetap dapat memuji memuliakan Engkau. Karena firman-Mu berkata, apabila kami berseru kepadamu dan berdoa kepadamu, maka akan Tuhan menjagai kami. Biarlah Tuhan hal itu kami imani, sehingga kami semua jemaat-Mu tidak merasa takut melakukan kebaktian beribadah kepadamu.
Bapak yang baik, kami juga mau berdoa kepada para dokter kesehatan yang berupaya mengobati semua manusia-manusia yang ada di dunia ini, terus Indonesia, dan bahkan yang sakit pada saat ini, jemaat-Mu Gereja Medan Timur. Kami bermohon kepadamu, biarlah Tuhan tetap memberkati dimanapun mereka berada. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kami supaya kebijakan-kebijakan yang mereka ambil adalah seturut kehendak Tuhan. Kuatkan pemerintahan kami, kiranya beri kekuatan, bahkan Tuhan menantang orang-orang yang melawan pemerintah, karena kami akui bahwa pemerintahan itu adalah wakil Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan berikan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan kepada pemerintah kami, supaya mereka mengambil suatu kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang mencari pekerjaan pada saat ini di dalam situasi yang sangat sulit ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati semua anak jemaat-Mu yang mencari pekerjaan. Bahkan kami berdoa kepada semua anak-anak jemaat-Mu yang bersekolah, kuliah, bahkan yang bekerja di tempat yang jauh. Tuhan berkati semua, Tuhan berikan kesehatan ya Bapak. Biarlah Tuhan beri kekuatan, bahkan ajari semua anak-anak kami untuk tetap memuji memuliakan Engkau di masa sulit saat ini, supaya mereka tetap teguh dan kuat. Dan bahkan Tuhan berikan kekebalan tubuh sehingga semua jemaat-Mu bisa terhindar dari virus tersebut. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa kepada jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, yang tidak kami ketahui keberadaannya. Bapak, kami bermohon kepadamu, biarlah Tuhan memulihkan segala penyakit apapun itu ya Bapak, karena kami tahu bahwa Bapak di surga adalah punya kuasa untuk segala penyakit yang ada di bumi yang Tuhan izinkan. Kepadamu kami bermohon pada saat ini, biarlah kesembuhan yang mereka peroleh lewat daripada kuasa Tuhan, sehingga mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa buat pertumbuhan gereja. Biarlah Tuhan berkati gereja-gereja kami di dunia ini, terkhusus gereja Metodis ya Tuhan, bahkan gereja kami, gereja perdamaian. Tuhan berkati supaya jemaat-Mu bertumbuh imannya dan selalu percaya kepada Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta Aaron Raja Geuk. Tuhan berkatilah firman itu, biarlah kiranya firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ini menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya, sehingga firman itu boleh memberkati kami. Bapak, kami juga berdoa, biarlah Tuhan berkati persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan ajar jemaat-Mu supaya mereka tetap dengan setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa yang bisa kami panjatkan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang oleh Tuhan, kita masuk dalam doksologi. Kepada Allah beri puji. Terimalah berkat dari Tuhan dan lakukanlah di dalam hidupmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kamu, memberkati kamu, menghiburkan kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.